Saudara-saudari yang terkasih, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Lukas. Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, dua kata yang sangat menarik. Kata berbahagia dan kata celaka. Kedua-duanya sangat kontras. Yang diterangkan di dalamnya pun sangat kontras. Berbahagialah kamu yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak karena Kristus. Dan tetapi celakalah kamu yang kaya, jika dalam kekayaan kamu memperoleh penghiburan. Yang kenyang karena kamu akan lapar. Yang tertawa karena kamu akan menangis. Dan kamu yang dipuji oleh banyak semua orang. Mengapa kata bahagia dalam Injil Lukas ditujukan kepada orang miskin, lapar, menangis, dibenci, dicela, ditolak? Dan kata celaka ditujukan kepada orang yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, dan yang banyak dipuji orang. Apakah Yesus mencintai hanya orang miskin? Tidak. Cinta Yesus sangat universal. Kerajaan Allah tidak diskriminatif. Berbahagialah kamu yang miskin, sebab kamu empunya kerajaan Allah. Sangat berlawanan dengan celakalah kamu yang kaya, jika dengan kekayaanmu kamu memperoleh penghiburan. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka hidup menderita. Mungkin mereka juga tertekan, dan mungkin mereka juga tidak memiliki apa-apa. Kekuatan mereka hanyalah mendengarkan firman, menerima firman sebagai kekuatan, atau menerima Yesus sebagai penolong, sebagai andalan dalam hidup. Berbeda dengan yang kaya, memiliki banyak hal, berlimpah, melebihi dari apa yang dibutuhkan, berlimpah ruah. Dan celakalah mereka jika dengan kekayaan itu mereka mendapat penghiburan. Berbahagialah mereka yang lapar, dan celakalah mereka yang kenyang. Yang lapar tentu bisa kita mengerti bagaimana orang lapar. Orang
lapar digambarkan seperti seorang yang tidak bisa memenuhi keperluan jasmaninya. Dia tidak bisa mencukupi kebutuhan jasmaninya. Bahkan mungkin juga hidup rohaninya, rasa haus. Tetapi dia mencari kehausan itu kepada Tuhan. Dia mendengarkan perkataan Yesus ini dan dia menerima Yesus dalam hidupnya. Maka itulah yang berbahagia. Sebagai orang Kristen, kekuatan dan andalan kita adalah campur tangan Tuhan. Sementara yang kenyang digambarkan juga di sini. Orang yang kenyang adalah orang yang sudah merasa full. Saya pernah kekenyangan. Seperti tidak membutuhkan apa-apa lagi. Seandainya ditawarkan makanan apapun tidak masuk lagi. Demikianlah yang digambarkan dalam Injil. Orang yang kenyang akan lapar. Sebab kekenyangannya hanyalah kekenyangan duniawi. Kekayaan duniawi. Penghiburan duniawi, dan celakalah mereka jika tidak mengandalkan Kristus. Berbahagialah mereka yang sekarang menangis, mungkin karena dibenci, mungkin karena ditolak, mungkin karena penderitaan, mungkin karena bersedih, mungkin karena banyak masalah dalam hidup, secara khusus sekarang dalam situasi pandemik ini. Orang banyak menderita. Orang banyak mengalami kesusahan, tetapi di sisi lain orang banyak tetap enjoy. Tetap mereka bertahan dalam situasi ini dengan penuh pengharapan bahwa akan ada sesuatu yang terindah dari Tuhan. Itu menandakan bahwa ada sebuah harapan, sebuah andalan, sebuah kekuatan yang berasal dari Yesus, yang berasal dari Tuhan. Dan sementara celakalah kamu yang sekarang kenyang. Celakalah kamu sekarang yang tertawa. Yang kamu mendapat pujian. Sebab kamu akan menangis. Sebab kamu akan juga lapar. Bila kita bandingkan kedua situasi ini. Dalam hubungannya dengan beriman kepada Yesus. Hanya Yesuslah yang memang bisa memberikan kepuasan bagi kita. Kenikmatan dunia, kekayaan dunia tidak bisa memuaskan kita. Ada banyak orang yang mengatakan, saya memiliki ini suster, saya memiliki ini, dan saya memiliki. Tapi rasanya belum puas. Ada rasa haus, ada rasa lapar dalam diri. Dan itulah kebutuhan rohani yang belum kita penuhi selama ini. Membangun hidup rohani itu dengan cara membuat hidup lebih seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi entah kita lapar, entah kita kenyang, entah kita menangis, entah kita tertawa, miskin atau kaya, dibenci atau dipuji. Yang menjadi kekuatan kita mengandalkan Tuhan. Berbahagia dan mengandalkan Tuhan bukanlah jalan yang mudah. Hidup kita ini seperti roda dikatakan oleh orang tua, selalu berputar. Hari ini mungkin bahagia, tapi mungkin besok akan berduka cita. Hari ini saya tertawa, mungkin sebentar lagi juga akan menangis. Perubahan seperti itulah yang dibutuhkan dari kita agar kita senantiasa berjaga, selalu menciptakan nuansa berbahagia dalam hidup. Dengan mengandalkan Tuhan. Dialah kenikmatan rohani, dialah kekayaan rohani, dialah yang bisa membuat kita kenyang secara rohani. Dan itu tidak akan punah. Tetapi jika kita kenyang, kaya hanya secara duniawi, maka akan lapar juga, maka akan menderita juga. Dari tertawa maka akan menangis juga. Inilah yang dimaksudkan bagi kita untuk kita kembangkan. Membangun nuansa berbahagia di dalam keluarga. Membangun komitmen satu sama lain antara ibu dan bapak, antara orang tua dan anak, dan sesama anak dalam keluarga. Bagaimana membangun nuansa itu dalam keluarga kita? Dengan demikian harus dimiliki oleh setiap pribadi keterbukaan hati untuk semakin
memberikan diri satu sama lain, peduli satu sama lain, terbuka satu sama lain, secara khusus terbuka bagi rencana Allah, terbuka bagi pimpinan Allah. Dan Dia yang selalu membimbing kita. Marilah kita membangun komitmen itu untuk setia berjalan bersama Yesus, setia berjalan dalam jalan salib Yesus dan jalan salib hidup kita sendiri. Berjalan bersama Yesus, dan itulah yang membuat bahagia. Berarti mengandalkan Dia dalam segala situasi. Entah kita lapar, entah kenyang, entah kita miskin atau kaya, atau kita penuh masalah pada hari ini, atau mungkin juga kita bersuka cita hari ini. Tapi kita yakin hidup ini selalu berubah. Tuhan satu-satunya pegangan yang kuat. Maka sebagai orang Kristen, mari kita tetap ingat Yesus yang pernah dicela, dibenci, ditolak, dan dikuburkan. Tidak lama dikuburkan. Dia tidak berdiam dalam kuburan. Artinya dia bangkit dan menyediakan tempat bagi kita dengan naik ke surga. Nah, pada hari ini kita diberikan pesan oleh Yesus. Pesan membangun hidup yang seimbang secara jasmani dan rohani. Mari kita mengikuti jalan salibnya dengan setia berjalan bersama Dia. Karena mengikuti Yesus dan berjalan dalam jalan salib, berjalan dalam jalan hidup kita akan memperoleh bahagia. Dibanding dari tinggal diam, tinggal nyaman dalam zona nyaman, mengikuti kenikmatan dunia yang akan bisa membuat kita kenyang secara dunia, tetapi kelak kita akan lapar dan menangis. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengundang kita semua, merangkul kita semua, dan Dia cintanya sangat universal, tidak diskriminatif, hanya menyebut. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Injil ini seperti ini? Bukan, karena kita masih memiliki kekayaan-kekayaan dunia dalam diri kita, kekenyangan-kekenyangan tersendiri dalam diri kita, yang harus kita ganti dengan keintiman relasi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup, entah situasi apapun yang kita alami. Semoga dalam keluarga kita semua terpancar nuansa bahagia, hidup bersama, berbahagia bersama, saling memberikan dukungan dan saling mendukung satu sama lain, saling memberikan perhatian dan saling memberikan harapan satu sama lain. Dan harapan satu-satunya adalah Yesus yang kita cintai, Yesus yang mendampingi kita, Yesus yang berjalan bersama kita. Maka berbahagialah kamu dalam keluargamu, berbahagialah kita dalam rumah kita, berbahagialah kita dalam komunitas kita. Yesus bersama kita. Pertanyaan bagi kita, apakah aku sudah termasuk orang yang berbahagia seperti yang dikatakan Yesus pada hari ini? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Salam, damai Kristus, dan Tuhan memberkati kita semua.